Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Bingke Yola Pratami dengan MPM F1 F0005. Perkenalkan, namaku Elisha Dwi Nazifa dengan NPM F1 F024005. Perkenalkan, namaku Nanda Hamidana Sutian dengan NPM F1 F024053. Hai, perkenalkan, nama saya Kezia Intan Paulina Simatupang dengan NPM F1 F024059. Hai, perkenalkan nama saya Nadia Monalisa dengan NPM F1 F024069. Tujuan dari video ini adalah untuk memberikan informasi secara jelas dan visual, menginspirasi serta memotivasi, membangun identitas dan kesatuan, serta memberikan fasilitas partisipasi masyarakat dalam memantau masalah korupsi. Apakah teman-teman tahu? Korupsi dan gratifikasi adalah permasalahan serius yang dapat merusak bangsa ini. Membuat pelayanan publik menjadi kacau. Akses pendidikan yang tidak merata, merusak iklim investasi dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Definisi dari korupsi sendiri merupakan penyalahgunaan atau penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi mencakup seperti penyalahgunaan kekuasaan, pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi. Kini, tanpa disadari, korupsi telah menjelma menjadi sebuah budaya. Terlebih di Indonesia, korupsi seolah sudah menjadi hal yang lumrah bagi segala lapisan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Akibatnya, korupsi pun makin mengakar kuat dan perlahan telah menjadi sebuah kebiasaan. Gak melulu menyangkut hal besar seperti penggelapan uang negara, korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Landasan hukum yang mengatur tentang korupsi yang ada di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, yang dimana undang-undang ini berisi tentang tindakan yang dilakukan untuk para oknum-oknum korupsi. Lalu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang dimana dibuat untuk memperkuat tentang adanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang atau KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang korupsi, yaitu pasal 209, 208, 387, 388, 415 sampai 420 yang dimana tentang penyalahgunaan jabatan, penyuapan, bahkan tindakan gratifikasi. Untuk KPK terdapat undang-undang yang berwenang, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang dimana undang-undang ini berwenang untuk KPK supaya KPK menyelidiki, memberantas, serta mencegah adanya tindakan korupsi, penyuapan, penyalahgunaan jabatan, dan gratifikasi. Jadi, tujuan dari landasan hukum sangat bermanfaat bagi negara karena menciptakan negara yang bebas, transparan, bahkan untuk mensejahterakan rakyat. Dewasa ini, korupsi memang telah menjadi persoalan yang rumit di tanah air. Jika kita melihat sejarah, korupsi beserta kolusi dan nepotisme sebenarnya sudah terjadi jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat tanah air masih terbagi atas kerajaan-kerajaan, korupsi muncul dalam bentuk upeti yang harus masyarakat bayar kepada raja yang berkuasa. Maju ke era modern, budaya korupsi nyatanya masih berlanjut sampai saat ini. Berbagai berita tentang korupsi menghiasi seluruh tajuk media. Kerugian yang diakibatkan pun bisa mencapai jumlah fantastis. Adapun upaya pencegahan korupsi bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan bahaya korupsi, mendorong masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, menumbuhkan budaya integritas, mencegah praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan transparansi, membentuk karakter dan budaya anti korupsi, mengajak masyarakat untuk membangun
pemberantasan tindak pidana korupsi, serta meningkatkan kesadaran diri melalui gerakan anti korupsi dan integritas. Lalu, upaya pencegahan korupsi memiliki banyak manfaat, di antaranya Membangun budaya anti korupsi, menyelamatkan potensi kerugian negara, meningkatkan investasi, pertumbuhan ekonomi dan pajak, membangun masa depan yang lebih baik, serta membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Sejumlah kasus korupsi di Indonesia. Kasus dugaan korupsi tata Kasus korupsi yang dilakukan oleh diduga terlibat korupsi 3 orang hingga merugikan negara sampai dengan di Kejaksaan Agung atau Kejagung jadi Sekarang kan lagi marak tentang kasus korupsi yang beredar di negara Indonesia ini. Apa pesan-pesan kakak untuk generasi muda tentang adanya korupsi di negara Indonesia ini? korupsi itu kan dapat merugikan generasi masa depan. Oleh karena itu harus dihindari untuk masa depan yang lebih baik lagi. Para pemuda dapat membantu pencegahan korupsi dengan cara mengamalkan hidup berintegritas, memperkuat pendidikan agama, ikut menyuarakan anti korupsi, serta ikut dalam barisan pemilihan anti korupsi. Oke, baik ya, terima kasih. Terima kasih kak kata-katanya. Dadah. Fenomena korupsi memang telah menjadi persoalan pelik yang tidak kunjung usai di Indonesia. Nilai-nilai kejujuran dan kebenaran perlahan mulai terkikis dari masyarakat. Namun, hal tersebut lantas bukan membuat kita hanya tinggal diam. Bangsa ini bisa berubah jika mengubah cara pandang kita dengan meninggalkan budaya korupsi itu sendiri. Sebagai warga negara yang baik, sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk selalu menegakkan keadilan dan berpartisipasi dalam memberantas korupsi. Kita bisa berperan menjadi watchdog atau kontrol sosial, serta mendukung lembaga-lembaga resmi anti korupsi menjalankan tugasnya. Dan yang paling terpenting, kita juga dapat mencegah perilaku korupsi dimulai dari diri sendiri, dengan menanamkan sikap malu mengambil hak orang lain. Dengan upaya pencegahan korupsi dari diri sendiri, nantinya akan tercipta individu-individu yang amanah dan jujur. Korupsi adalah ancaman bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan tindakan korupsi. Tiada ampun bagi pelaku korupsi, mereka harus ditindak tegas. Jadilah contoh yang baik bagi pemberantasan korupsi. Mulailah dari diri sendiri dengan tidak menyuap dan menerima suap. Bersatu melawan korupsi demi masa depan yang lebih baik.